Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mencoba untuk berbagi tips penggunaan Miro untuk pembelajaran, dan kali ini saya akan mencoba memberikan simulasi pembelajaran di mana kelas bekerja secara virtual dalam grup untuk mengerjakan latihan-latihan di kelas. Jadi ini saya simulasikan salah satu kelas bahasa Inggris di Fakultas Ekonomi Unisula di kelas Roja. Jadi kami ada sekitar 21 mahasiswa yang saat ini belajar bersama-sama, dan alhamdulillah di Fakultas Ekonomi sudah disediakan handout untuk latihan pemahaman bacaan. Nah, kesulitan ketika kita belajar daring adalah memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk terlibat melakukan latihan-latihan soal ya untuk memahami sebuah bacaan karena waktu yang terbatas, sehingga penggunaan Miro ini diharapkan bisa menggunakan Miro whiteboarding ini ya diharapkan bisa mengatasi salah satu kendala, yaitu waktu yang tersedia, sehingga semua mahasiswa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk bisa terlibat. Di sini saya menyediakan 3 boards yang berisi latihan-latihan tadi, latihan-latihan yang ada di unit 1. Ini yang sudah disiapkan oleh tim teaching, oleh Mr. Hartono SS ya. Jadi di unit 1 ini ada 4 halaman yang akan kita pelajari tentang topic of reading basics ini sekedar simulasi ya. Jadi 4 halaman itu kalau kita lihat ada ini halaman kedua, ini halaman ketiga, dan ini halaman keempat. Sehingga diharapkan pembelajaran di kelas itu berupa kemampuan mahasiswa untuk membaca, latihan reading skill-nya, how to pronounce word, begitu, kemudian memahami bacaan dengan vocab-nya, mempelajari vocab-nya, kemudian juga memahami bacaan dengan di sini topik utamanya adalah mencari topik gitu. Ya, tentu saja nanti ada tentang vocab ya, dan juga tentang reading comprehension seperti ini. Jadi ada beberapa latihan. Kemudian saya mencoba untuk mendesain pembelajarannya itu dari handout yang sudah disediakan ini, 4 halaman ini. Saya coba bagi-bagi menjadi beberapa bagian kecil gitu. Jadi paragraf 1 di sini isinya ada di sini di latihan yang ada di halaman 1 gitu ya. Misalnya ini saya buat di paragraf ini supaya nanti harapan saya mahasiswa kemudian bisa mengerjakan dengan cara misalnya menentukan jawabannya yang mana, yang lain dihapus begini. Yang lain dihapus kemudian nanti begini misalnya ya, dihapus kemudian nanti jawaban yang tersisa hanya ini misalnya. Ini jawaban yang salah, tetapi paling tidak mahasiswa sudah menjawab. Mahasiswa menjawab, kemudian mereka bisa memberikan teksnya di sini teks, kemudian memberikan nama misalnya namanya, menyebutkan nama mereka, misalnya di sini Husnul, gitu ya, Husnul. Kemudian klik create, sehingga nanti kita tahu siapa yang menjawab di sini. Nah, ini dilakukan secara kelompok. Jadi ada 21 sekitar itu mahasiswa. Nah, kemarin ada tambahan sepertinya. Jadi ini nanti saya bagi kelompok yang di grup A, siapa yang di grup B, siapa yang di grup C. Ini idealnya seperti ini kemarin ya, dan seterusnya nanti. Hanya kemarin hari pertama itu kita memang masih mengeksplorasi dan belum saya berikan panduan, tetapi alhamdulillah sudah dicoba untuk mengeksplorasi fitur ini. Nah, ini harapan saya dengan ada simulasi ini nanti
masing-masing mahasiswa punya gambaran yang lebih baik bagaimana nanti akan mengerjakan gitu ya. Jadi seperti ini kelompoknya. Kemudian nanti mahasiswa dibagi ke dalam breakout session, baik kalau menggunakan Zoom maupun menggunakan GoBrunch. Tapi mereka ini ada 3 breakout session, mereka bekerja di breakout session sehingga bisa lebih berdiskusi di antara mereka, kemudian berbagi, mungkin akan berbagi berbagi tugas ya. Bagi tugas, mana yang mengerjakan misalnya, mana yang mengerjakan paragraf 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu. Kemudian ada yang mungkin bisa dikerjakan secara bersama-sama. Intinya saya minta mereka supaya waktunya lebih bisa dimanfaatkan dengan baik. Di kelompok itu di breakout session menentukan siapa berbagi tugas ya, bagi tugas. Kemudian setelah itu tetap ada proses diskusi setelah masing-masing mengerjakan secara individual sesuai dengan bagiannya. Kemudian di breakout session itu juga grup A misalnya memastikan ini jawaban di paragraf 1 ini yang dibuat oleh Mbak Husnul disepakati sudah betul atau tidak gitu. Ya, misalnya salah, ya kemudian nanti yang betul apa ditentukan gitu. Sebelum kemudian nanti dibahas di kelas. Nah, di sini misalnya tadi ya, jadi ini semua nanti di 3 board yang sama ini juga semua sama bekerja secara bersamaan. Jadi mereka masuk ke Miro, jadi mahasiswa masuk ke Miro menggunakan akun Miro, maka nanti mereka akan tampil berupa kursor ya, kursor dengan identitas namanya masing-masing. Dan kalau mereka 21 mahasiswa ini semua hadir dan kemudian semua masuk ke board Miro ini, maka masing-masing akan terlihat siapa yang beraktivitas misalnya. Ya, kalau misalnya hanya 5 berarti yang 2 tidak beraktivitas dan namanya masing-masing ada di kursor yang bergerak untuk mengerjakan di masing-masing tempat. Sehingga baik fasilitator, dosen sebagai fasilitator maupun mahasiswa lain bisa melihat siapa temannya yang aktif mengerjakan di board masing-masing ABC ini. Selanjutnya saya contohkan kalau yang tipe soal yang 1, paragraf 1, paragraf 2 hampir sama ya. Yang satu tadi memilih dari tiga pilihan. Kalau yang ini setelah membaca tentang networking, kemudian jawaban di sini topiknya apa, gitu ya. Dari setelah menjawab sama paragraf ini dan memahami isi bacaannya. Jawabannya dengan cara menuliskan. Ya, misalnya di sini jawabannya adalah networking begitu. Jadi tinggal menuliskan. Setelah itu sekali lagi diberikan tag, misalnya di sini Mbak Nafisah, maka ditulis Mbak Nafi itu ya, diklik sehingga maaf Mbak Nafi ya, ini dibuat oleh Mbak Nafi misalnya begitu. Kemudian yang paragraf 3 kita lihat bentuknya juga sama, ini topiknya tentang apa, maka di sini dijawab misalnya dia langsung mengisikan di sini jawabnya adalah water misalnya begitu. Kemudian teksnya sama, siapa yang mengerjakan dari kelompok ini, kita lihat sebentar, misalnya Mas Ulum, maka yang bab 3 ini dituliskan Mas Ulum begitu. Ya, kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini kalau ada yang mungkin pekerjaannya banyak, mungkin bisa berdua ya yang sudah selesai membantu di sini. Membantu kemudian misalnya ini di sini sudah dijawab, masing-masing jawabannya berlima ini dipikirkan atau bertiga silahkan. Kemudian namanya misalnya Mbak Husnu sudah selesai ikut membantu, Mbak Nafi ikut membantu, kemudian yang satu Mas Yoga gitu misalnya. Kemudian create, sehingga ini dikerjakan oleh bertiga, misalnya seperti itu. Kemudian paragraf 4, ini juga sama, ya ini perlu mungkin berdua atau bertiga, bisa dikerjakan, dibagi nomor berapa misalnya. Ya, atau didiskusikan, kemudian dituliskan jawabannya, siapa yang mau mengisikan, kemudian teks ini untuk mengisi namanya. Nah, yang ini khusus yang matching the words ya, atau phrases ini
maka kita bisa menggunakan mana ini yang dari kolom 1 yang sesuai maknanya dengan atau sinonimnya dengan yang sebelah kanan. Nah, ini kita seperti halnya kalau kita, ini ya menggunakan printed books, menggunakan buku yang cetak itu kita bisa menggunakan pensil di sini, ya, kemudian kita pilih misalnya on a living itu apa, kita lihat yang, jawaban yang sama, yang sinonimnya misalnya di sini, kemudian on a living itu do something to get money, gitu, dijawab. Kemudian yang kedua untuk misalnya warnanya supaya berbeda diganti lagi misalnya manufacture ini adalah, seperti ini, ya. Jadi kemudian yang ini mungkin dikerjakan bersama-sama ber-7 ya, Mas Ferry, Mas Yoga, Mas Ulu, Mas Raffi, Mbak Umi, ya, Mbak Nafi, Mbak Nafisa, Mbak Justina, Mas Danan. Ini mengerjakan, kemudian berbagilah. Intinya di breakout session itu harapannya kemudian saling berbagi tugas. Kemudian, dengan demikian dari waktu yang disediakan, kalau semua bekerja bersama-sama, mendiskusikan kemudian juga bersamaan masuk ke Miro untuk mengerjakan, maka insya Allah waktu akan lebih efektif. Setelah itu kemudian baru kita setelah selesai ya, biasanya nanti saya berikan timer begini, timer untuk menyelesaikan, misalnya diberikan timer untuk menyelesaikan itu 30 menit, gitu ya, misalnya 30 menit, kemudian nanti akan mengerjakan. Nanti kalau dilihat kurang ya ditambah, kalau sudah cukup maka ya caranya bagaimana supaya lebih bisa cepat selesai, begitu. Nah, kemudian setelah waktu diskusi habis, ya diskusinya habis, maka kemudian dilakukan pembahasan. Misalnya bot A ini seperti apa, ya. Nanti yang lain ikut membahas sehingga nanti kita tahu mana yang sudah betul jawabannya, mana yang masih keliru, dan juga di sini juga nanti bergiliran untuk membaca soalnya ya, kemudian untuk memahami ininya ya, memahami vocabnya itu dan bagaimana cara membacanya. Saya kira itu simulasi untuk pembelajaran kita di semester ini. Harapannya nanti yang untuk unit-unit berikutnya, untuk topik-topik berikutnya, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan Miro, dan insya Allah kalau Allah izinkan nanti kita bisa coba untuk record ketika bersama-sama berkolaborasi mengerjakan ya pada satu waktu, akan kita record dan menjadi dokumentasi pembelajaran kita yang harapannya bisa membantu proses pembelajaran daring ini lebih bisa mengoptimalkan waktu, kemudian juga bisa lebih menyenangkan, bisa lebih bermakna. Saya kira begitu. Saya tutup penjelasan saya. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.